Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita masih di bab yang ke-42 dari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Berikutnya kita akan membahas athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala al-muallif al-Imam Syekhul Islam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. An Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau berkata, la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi sadiqan. Bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tetapi menyebut selain namanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam athar yang mulia ini Abdullah bin Mas'ud menyebutkan tentang perbandingan dusta di dalam sumpah dengan nama Allah dengan jujur dalam bersumpah tapi dengan nama selain Allah. Beliau menyatakan bahwa bohong dalam bersumpah dengan nama Allah itu lebih mending kondisinya, lebih kecil dosanya dibandingkan dengan bersumpah jujur tapi dengan nama selain Allah. Kenapa demikian? Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersumpah bohong dengan nama Allah itu lebih ringan dosanya. Bohong itu dosa apa, Bu? Berdusta, berbohong, itu dosa apa? Kecil atau besar? Kecil. Mana yang benar ini? Bohong itu kabirah min kabairidz dzunub. Berbohong itu termasuk dosa besar. Dosa besar, tapi sering diremehkan oleh manusia, gitu ya. Dia dosa besar. Jadi dari sisi sumpahnya aman. Kenapa? Karena dia bersumpah dengan nama Allah, tapi dia bohong, dusta dalam sumpahnya, enggak jujur. Nah, berarti dia terjatuh ke dalam dosa besar. Baik, kalau bersumpah jujur tapi sumpahnya dengan nama selain Allah, ini dosanya apa? Dosa syirik. Dosa besar dengan syirik kecil, mana yang paling gede? Syirik kecil. Dosa besar dengan syirik kecil, itu yang paling besar dosanya syirik kecil. Nah, bersumpah dengan nama selain Allah itu syirkun asghar. Syirkun asghar, walaupun dia jujur. Walaupun dia jujur dalam sumpahnya. Maka jelas di sini bohong dalam bersumpah dengan nama Allah
dengan jujur dalam bersumpah dengan nama selain Allah, yang pertama lebih ringan dosanya. Nah, ini yang dimaksud di dalam athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan dari sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang mukmin itu harus memiliki rasa takut yang lebih besar terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Syirik apapun itu. Apakah syirik kecil, lebih-lebih lagi syirik besar. Dan kita pernah sampaikan bahwa bersumpah dengan nama selain Allah itu hukumnya bisa syirik besar. Kapan? Kapan, Bu? Kapan bersumpah dengan nama selain Allah itu dihukumi syirik besar? Sekedar talafuz, melafazkan sumpah dengan nama selain Allah, ini minim-minimnya syirik kecil. Dia bisa berubah syirik besar. Kapan? Ketika jadi syirik besarnya itu adalah tergantung kondisi keyakinan hatinya. Kalau sekedar melafalkan sumpah dengan nama selain Allah tanpa dia meyakini dengan hatinya selain Allah yang dia sebut dalam sumpahnya itu, ya, dia tidak meyakini kedudukannya seperti Allah. Tapi kalau dia meyakini selain Allah yang dia sebut di dalam sumpahnya itu punya kedudukan yang sama sebagaimana kedudukan Allah Azza wa Jalla, maka dia terjatuh ke dalam syirik besar. Jadi dilihat dari kondisi hatinya. Kalau dia tetap yakin Allah segala-galanya, ini sekedar menyebutkan saja, menyebutkan nama makhluk saja di dalam sumpah. Dia tetap yakin bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu, Allah segala-galanya. Nah, ini syirik kecil. Tapi kalau sudah dia meyakini dalam hatinya bahwa makhluk yang dia sebut di dalam sumpahnya itu punya kedudukan yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan syirik kecil lagi, tapi syirik besar. Apa ada orang yang sumpah dengan nama selain Allah kemudian terjatuhnya ke dalam syirik besar? Ada? Banyak. Lebih takut kepada Nyi Roro Kidul daripada takut kepada Allah. Banyak kan, Ibu? Begitu. Thayyib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kaitan asar dengan bab dan juga masalah tauhid yang sedang kita bahas. Jelas sekali ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam asar ini dijelaskan bagaimana pernyataan dan juga pendirian dari Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau memandang bersumpah dengan selain nama Allah ini hukumnya haram. Bersumpah dengan nama selain Allah hukumnya haram, minimalnya syirik kecil. Kenapa demikian? Karena hal itu termasuk pengagungan terhadap makhluk yang dijadikan alat bersumpah. Sementara pengagungan ini termasuk jenis ibadah, dan memalingkannya kepada selain Allah termasuk kesyirikan. Ini yang pernah juga kita bahas. Orang itu kalau bersumpah nyebut sesuatu, pasti yang disebut itu memiliki kedudukan di hatinya. Tidak mungkin ya dia bersumpah dengan nama sesuatu yang remeh-temeh. Tidak mungkin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, Hudzaifah radhiyallahu taala anhu menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La taqulu ma sya'allah wa syaa fulanun, walakin qulu ma sya'allah thumma syaa fulan."
Janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini peringatan dari Nabi dalam masalah mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak manusia atau kehendak makhluk. Tidak boleh disejajarkan. Ya. Maka poinnya adalah pada kalimat penghubungnya. Kalau menggunakan wawu, nah ini yang tidak boleh. Masya Allah wa, ada wa di situ. Wa sya'a fulanun. Nah, kata penghubung wawu ini tidak boleh dalam dalam menyebutkan kehendak. Menggabungkan kehendak makhluk dengan kehendak Allah dengan kalimat wawu yang artinya dan, ini mengesankan persekutuan dua kehendak. Jadi kalau pakai dan itu seperti satu level. Padahal kan makhluk dengan khalik berbeda level. Khalik itu sesembahan, makhluk itu yang diciptakan oleh sesembahan itu. Maka jangan pakai wawu. Yang dibolehkan adalah pakai summa. Kalau mau menggabungkan antara kehendak makhluk dengan kehendak Allah, maka gabungkanlah pakai summa, kata penghubung summa yang artinya kemudian. Nah, kalau pakai kemudian itu levelnya di bawah berarti. Yang disebutkan setelah kalimat summa itu levelnya di bawah. Maka kalaupun mau disebutkan Masya Allah summa sya'a fulan, ini kehendak Allah kemudian, nah di situ. Kemudian kehendak si fulan. Masya Allah, ibu ahli tauhid itu hati-hati banget, ya. Bukan hanya ngurusin masalah keyakinan saja, tapi juga masalah talafuz, ya, melafalkan kalimat-kalimat. Dia akan selalu berusaha untuk mengucapkan kalimat-kalimat apapun yang tidak berseberangan dengan nilai-nilai akidah, ya, tidak berseberangan dengan tauhid. Barakallahu fikum. Dan dari asar ini juga kita bisa memahami tentang satu di antara sifat Allah, yakni masyiah. Allah itu punya sifat masyiah, yang artinya apa? Berkehendak. Tentu masyiahnya Allah jangan disamakan dengan masyiahnya manusia atau makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Maka kalau Allah dinyatakan memiliki sifat masyiah, Allah juga ternyata berkehendak, maka jangan disamakan kehendaknya Allah dengan kehendak yang ada pada makhluknya. Barakallahu fikum. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwasannya beliau melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Tetapi beliau membolehkan ucapan aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Serta ucapan kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan. Nah, ini yang sering di sini. Untung ada kamu. Kalau tidak ada kamu, saya celaka. Benar nggak ibu? Ini sering kan kalimat begini kan? Untung kamu datang. Ya. Kalau tidak datang, apes kita. Sering kan ibu kalimat begitu? Nah, kalau ahli tauhid sudah tidak lagi ngucapin kayak gitu. Ahli tauhid itu selalu menyandarkannya kepada Allah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah kamu datang. Begitu. Alhamdulillah kamu datang. Kita jadi senang karena kamu bawa makanan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi biasakan ya, ahli tauhid itu dia menjaga lisannya supaya tidak keluar dari lisannya kecuali kalimat-kalimat thayyibah yang menggambarkan kedalaman tauhid dan akidahnya. Itu. Saya sering sampaikan itu ya. Kalau melihat segala sesuatu yang menakjubkan, mendengar segala sesuatu yang mengagumkan, ucapkan Masya Allah. Kalau melihat, mendengar, merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka ucapkan Subhanallah. Kan begitu. Alhamdulillah, Subhanallah. Pokoknya kalimat-kalimat zikir yang menggambarkan bahwa kita menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu tanggal muda dapat sesuatu dari suami, bilang apa Bu? Dari kemarin kek gitu. Lambat aja gitu. Udah tanggal berapa ini? Begitu kan? Tapi bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu yang di sana. Yang di sini juga kayaknya dari sana. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Gimana Bu kalau dapat sesuatu dari suami tanggal muda begini? Alhamdulillah, semoga berkah, semoga bulan depan bertambah. Gitu ya. Nah, begitu. Alhamdulillah. Ucapin kalimat tahmid. Itu ke Allahnya. Kalau ke suaminya, jazakallah khair, gitu ya. Jazakallah khair, Allah ibarik fik. Doakan, ya. Semoga jerih payahmu, peras keringatmu, gitu ya. Perjuanganmu, pengorbananmu menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu senang tuh Bu, suami itu kalau digituin. Ya. Insya Allah itu dia akan selalu bersemangat. Bulan depan ditambah lagi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu ya, biasakan. Ya. Kalau makan-makan, kok enak banget makanannya. Apa yang ibu ucapkan? Maknyus banar ini, gitu kan? Maknyus, mantap, mantul. Apalagi Bu? Kalimat-kalimat itu boleh saja diucapkan, tapi setelah kita memuji Allah. Oh, alhamdulillah, mantul banget ini sayur. Jadi tetap yang di depan itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Nah, begitu. Nah, ini butuh pembiasaan. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, ala bisa karena biasa. Kalau orang tidak memaksakan dirinya, jiwa raganya untuk selalu berkeyakinan yang baik, berkata-kata yang baik, bertingkah laku yang baik, maka akan berat bagi dirinya. Dan kita harus berusaha terus cari pahala di situ. Jangan mengandalkan pahala itu dari ibadah-ibadah ritual saja. Kita hari-hari loh bicara, hari-hari ngomong. Ya, kata para ulama, di antara kegiatan yang paling banyak dilakukan manusia adalah bicara. Maka kalau bicara ini tidak disetting supaya jadi pahala, kita akan banyak rugi. Ya, kita akan banyak rugi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka perhatikan kalimat-kalimat. Seorang mukmin muwahhid, dia akan selalu berhati-hati dengan kalimatnya. Karena dengan kalimat yang keluar dari lisan manusia itu bisa terperosok, terjatuh ke dalam jurang api neraka. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, janganlah juga kamu mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Nah, di sini sebagaimana asar-asar sebelumnya.
Diharamkan penggabungan permintaan perlindungan kepada Allah dan kepada makhluk dalam kalimat yang dihubungkan dengan waw atau dan. Tadi ya, kesannya itu seperti mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Dan itu bisa menyeret kepada kesyirikan. Nah, di sini bahayanya. Walaupun tentu tidak langsung syirik besar. Kalimat-kalimat seperti ini ketika diucapkan oleh seorang manusia, maka dia terjatuh ke dalam syirik kecil. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka sekali lagi kaitkan hati kita, ikatkan lisan kita dengan nilai-nilai tauhid. Ahli tauhid itu orang yang pandai menjaga lisannya. Barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini yang bisa disampaikan di dalam bab ke-42 ini. Berikutnya kita masuk di bab berikutnya, yakni bab ke-43 tentang orang yang tidak rela menerima sumpah dengan mengucapkan nama Allah. Di sini beliau akan membimbing kita, kalau ada orang sudah bersumpah dengan nama selain Allah, maka kita wajib untuk menerimanya. Adapun hakikat orang tersebut, apakah bohong ataukah jujur, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menerima sumpah tersebut karena dia sudah mengucapkan nama Allah di dalamnya, dalam rangka ta'zimullah azza wa jal, dalam rangka kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut di dalam sumpahnya tersebut. Perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, derajat hadis ini hasan, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dan Imam Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam kitabnya Sahihul Jami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu bi abaikum, man halafa billahi falyasduq, wa man hulifa lahu billahi falyardha, wa man lam yardha billah falaysa minallah. Janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyangmu. Siapa saja yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, falyardha, falyusaddiq, hendaklah dia berkata benar, falyasduq, afwan. Man halafa billahi falyasduq, siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia berkata benar dalam sumpahnya. Wa man hulifa lahu, dan siapa saja yang diucapkan kepadanya sumpah, wa man hulifa lahu billah, siapa saja yang diucapkan kepadanya sumpah dengan menyebut nama Allah, falyardha, maka hendaklah dia rela, ridha menerimanya. Wa man lam yardha billah, karena siapa yang tidak ridha kepada Allah, falaysa minallah, maka lepaslah dia dari Allah, lepas dari rahmatnya, lepas dari kasih sayangnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau ada orang bersumpah dengan menyebut nama Allah, kita wajib ridha menerima sumpah tersebut, dan tentu berbaik sangka ya kepada saudaranya. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, maka berbaik sangka. Kita berbaik sangka kepada saudara kita yang sudah menyebut nama Allah di dalam sumpahnya. Urusan batinnya, apakah dia dusta ataukah tidak, nah, itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib.
Di dalam hadis yang mulia ini jelas sekali Nabi melarang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Di antara nama makhluk yang sering disebut oleh manusia itu adalah nenek moyang. Demi nenek moyangku. Nah, ini perbuatan yang mengagungkan makhluk, karena sesuatu yang disebut di dalam sumpah biasanya sesuatu yang diagungkan, dihormati dan dimuliakan. Kalau bersumpah dengan nama nenek moyang, berarti di dalamnya ada pengagungan terhadap makhluk dan tunduk kepada makhluk. Dan ini adalah kesyirikan. Taib. Kemudian di sini Nabi memerintahkan siapa saja yang bersumpah dengan menyebut nama Allah agar dia jujur di dalam sumpahnya. Jujur itu membawa seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengarahkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jujur itu membahagiakan, sedangkan berdusta itu menyengsarakan. Taib. Jadi siapa yang bersumpah di dalam sumpahnya dia sudah benar menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban berikutnya adalah hendaknya dia jujur. Jadi ada dua di situ, kaitannya dengan sumpahnya, kemudian kaitannya dengan jujur dan tidaknya. Yang lebih ngeri itu adalah bersumpah dengan nama selain Allah kemudian bohong di dalam sumpahnya. Tapi biasanya jarang yang berani begitu. Ya. Yang banyak itu sumpah dengan nama Allah tapi bohong. Bersumpah. Kalau orang nyebut nama Allah itu lebih mudah bohong dibandingkan bersumpah dengan nama makhluk tapi dia bohong. Nah, ini jarang. Kenapa demikian, Ibu? Kenapa? Karena banyak orang lebih takut kepada makhluk ketimbang kepada Allah. Paham maksudnya? Kalau ada orang bersumpah dengan nama Nyi Roro Kidul, biasanya nggak berani bohong. Kenapa? Takut. Takut dia kena bala, takut kena karma, takut kualat. Tapi anehnya kalau yang disebut itu Allah, berani bohong. Dari mana, Mas? Dari luar aja. Bohong. Kamu pasti di nomor kedua kan? Enggak. Demi Allah, enggak. Taib, Ibu yang dirahmati Allah. Nah, begitu. Jadi orang itu saking takutnya kepada makhluk, ya, saking takutnya kepada makhluk, biasanya kalau dia sebut nama makhluk di dalam sumpahnya nggak berani bohong. Karena dia merasa, kualat saya, bahaya saya. Bisa ada azab turun ke saya. Tapi anehnya ketika yang disebut nama Allah, begitu mudah dia berbohong. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan kepada kita, siapa saja yang diucapkan kepadanya sumpah dengan menyebut nama Allah, agar dia menerima uzur dari saudaranya sesama muslim. Menerima uzur. Kamu maling ya? Demi Allah, tidak. Nah, sudah terima. Kenapa? Karena dia sudah bersumpah dengan nama Allah. Dan hendaknya kita berhusnudzon kepadanya selama tidak ada indikasi dia berbohong. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena kata Nabi, siapa yang tidak ridha menerima sumpah dengan nama Allah dari saudaranya, maka dia terlepas dari Allah. Nah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada orang
bersumpah dengan nama Allah, ya sudah, terima, ridho, dan kita berhusnudzon kepadanya. Sisi tauhidnya di mana, Bu? Karena dia sudah menyebut nama Allah. Ya, artinya tidak boleh lagi dipaksa, bohong kamu. Benar, bohong kamu, begitu. Padahal dia sudah menyebut nama Allah. Ya sudah, kita ridhoi. Kita terima, kita kasih uzur, dan kita husnudzon kepadanya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Bisa dipahami ini? Jadi kalau ada orang yang sudah bersumpah dengan nama Allah, kita nggak boleh nolak. Nggak boleh maksa-maksa lagi, bohong kamu. Kecuali indikasinya jelas. Kalau kita tidak bisa punya qarinah apapun yang mengindikasikan dia dusta, maka kita harus menerimanya sebagai bentuk pengagungan kepada asma Allah yang disebut oleh saudara kita di dalam sumpahnya. Baik, berikutnya. Bab berikutnya ini sebetulnya mirip-mirip saja dengan bab sebelumnya. Tentang pengagungan terhadap kehendak Allah. Penggabungan antara kehendak Allah dan kehendak makhluk. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala, Qutailah, maksudnya adalah Qutailah ini binti Saifi al-Ansariyah, seorang sahabiyah yang turut berhijrah. Qutailah radhiyallahu anha menuturkan, anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikun taqulu ma syaa Allah wa syi'ta wa taqulun wal ka'bah fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbul ka'bah wa yaqulun ma syaa Allah thumma syi'ta. Ada seorang Yahudi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan syirik. Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan syirik. Kemudian dijelaskan, kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Tadi kita sampaikan. Berarti di sini ada penggabungan kehendak antara kehendak Allah dan kehendak makhluk. Digabungkan dengan kata penghubung wawu. Nah, ini kesannya bersekutu, selevel. Nah, ini yang menjadikan kalimat tersebut syirik, haram diucapkan. Dan kalian juga mengucapkan demi Ka'bah. Ini juga syirkun asghar. Apa itu? Bersumpah dengan makhluk. Bersumpah dengan nama makhluk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat, apabila kalian bersumpah supaya mengucapkan demi Rabbil Ka'bah. Kalau Rabbul Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, nah, ini boleh. Karena Rabbnya Ka'bah adalah Allah. Kemudian Nabi pun memerintahkan mengucapkan pengungkapan kalimat kehendak dengan kata penghubung summa. Jadi kalau kalian mau mengucapkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, hubungkanlah dengan kata penghubung summa, yang artinya kemudian. Atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Nah, di sini riwayat Imam An-Nasai dinyatakan sahih oleh Imam Nasai. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini sama seperti bab-bab sebelumnya. Di sini juga kembali disebutkan tentang masyiatullah. Allah itu punya sifat masyiah. Kalau manusia punya enggak? Manusia punya sifat kehendak, Ibu? Iya, punya. Tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah
Rabbul Alamin. Taib. Ini sama ya seperti asar-asar yang sebelum ini kita bahas. Berikutnya diriwayatkan juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Nabi kemudian menegaskan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Apakah engkau menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah? Maka Nabi kemudian memberikan petunjuk, Masya Allah wahdah, katakanlah atas kehendak Allah semata. Nah ini juga solusi ya. Jadi solusinya dua. Imma kita nyebutkan kehendak Allah saja, imma kita menggabungkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, tapi dengan kata penghubung summa yang tidak mengesankan persekutuan. Demikian. Dan yang afdol kata para ulama, Ibu, cukup kita mengucapkan Masya Allah. Ini atas kehendak Allah. Jadi tidak usah kehendak makhluknya digabungkan. Kalau ke makhluk itu sifatnya terima kasih saja, ya. Berterima kasih. Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya dengan yang setimpal. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Dan jika engkau tidak bisa memberikan balasan yang setimpal kepada atas pemberian saudaramu itu, atas kebaikan saudaramu itu, maka minimal kita mendoakannya. Apa doanya, Ibu? Kalau ada orang berbuat baik ke kita, doanya apa? Jazakallah khairan. Jadi jangan pelit ngucapin jazakallah khair. Karena ini ucapan doa. Kita hidup tidak bisa lepas dari peran orang lain. Terlalu banyak peran orang lain ya untuk kebaikan diri kita. Maka kita pun tidak boleh hitung-hitungan di dalam mengucapkan rasa terima kasih kita kepada mereka dengan mengucapkan jazakallah khair. Apa artinya jazakallah khair? Jazaka, semoga Allah membalasmu. Jazakallah, semoga Allah membalasmu khairan, dengan yang lebih baik. Karena hanya Allah yang mampu untuk memberikan balasan dengan balasan yang lebih banyak, lebih baik, lebih berkualitas, dan tentunya lebih lezat. Ya. Manusia, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terbatas kemampuan. Baik. Kita lanjut. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari At-Tufail, saudara seibunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Saudara seibu berarti lain bapak. Saudara seibu Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau berkata, aku melihat dalam mimpi seolah aku mendatangi serombongan orang-orang Yahudi. Aku berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu putranya Allah. Mereka menjawab, sungguh kalian pun sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Aku berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih putranya Allah. Al-Masih putranya Allah. Mereka menjawab, sungguh kalian pun sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Pagi harinya
aku menceritakan mimpi tersebut kepada kawan-kawanku. Kemudian aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpi itu kepada beliau. Apakah engkau telah menceritakan mimpi tersebut kepada orang lain? Tanyanya Nabi. Ya, jawabku. Lalu Rasulullah bertahmid dan memanjatkan pujian kepada Allah. Kemudian beliau berkata, amma ba'du. Apa artinya amma ba'du? Apa bu? Sering dengar kan amma ba'du. Apa artinya? Adapun setelahnya. Amma ba'du, adapun setelah itu. Nah begitu. Fa inna Tufailan ra'a ru'yan fa akhbara biha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad walakin qul ma syaa Allah wahdah. Kata Nabi, sesungguhnya Tufail telah bermimpi sesuatu yang telah diceritakannya kepada sejumlah orang di antara kalian. Dan sesungguhnya kalian telah mengucapkan satu ucapan, karena satu dan lain hal aku tidak sempat melarang kalian mengucapkannya. Maka janganlah kalian mengatakan. Nah, di sini Nabi langsung memberikan pernyataannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat ini kata Nabi, janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Akan tetapi cukuplah bagi kalian untuk mengatakan atas kehendak Allah semata. Atas kehendak Allah semata. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini perintahnya Nabi. Dan di sini juga menunjukkan bagaimana keluhuran akhlak dan budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidaklah wafat, melainkan semua risalah ini sudah disampaikan kepada umatnya, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan oleh Nabi. Barakallahu fiikum. Dari riwayat ini juga ada pelajaran lain selain terkait dengan pembahasan tauhid, yakni tasabbut. Disyariatkannya tasabbut. Tasabbut itu apa? Mengecek kebenaran berita dan tidak tergesa-gesa di dalam memutuskan suatu urusan. Ini penting Ibu, karena al-ajalah minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Orang tergesa-gesa rawan celaka. Ya tidak? Tapi orang yang ta'anni, ya dia akan lebih berpeluang besar untuk selamat. Ibu kalau naik motor tergesa-gesa, rawan celaka enggak? Pasti. Rawan celaka. Nah, begitu dalam hidup, dalam kehidupan bermuamalah. Jangan suka tergesa-gesa. Lebih baik nelen ludah yang masih di mulut atau nelen ludah yang sudah di atas tanah. Yang mana, Bu? Mending yang masih di mulut gitu ya. Tidak peduli mau habis makan jengkol kah. Tapi masih di mulut kita, tidak masalah. Artinya apa? Mikir dulu. Kalau mau ngomong itu mikir dulu. Kalau mau berkata tentang orang itu, pikir-pikir dulu. Ini sudah benar enggak? Harus tasabut dulu. Ngecek kebenaran berita. Mohon maaf Ibu ya. Ya sering kalau ada orang nge-WhatsApp ke HP saya, curhat begitu, menceritakan tentang masalahnya dengan fulan, itu saya tidak bisa langsung jawab, karena harus ngerti dulu duduk masalahnya. Namanya di WhatsApp tulisannya kadang juga titik komanya salah gitu ya, kadang juga huruf-hurufnya salah, kadang disingkat-singkat yang kita juga tidak ngerti ini maksudnya apa. Barakallahu fiikum. Maka tidak semua saya jawab gitu. Apalagi terkait dengan urusan besar, urusan rumah tangga, urusan poligami gitu kan.
Suka ada yang curhat tubuh poligami. Kata saya, ini salah alamat gitu. Kalau mau curhat poligami ya ke ustadz yang sudah poligami gitu ya. Begitu. Yang betul-betul sudah berilmu dan sudah praktek gitu kan. Baik. Yang jadi masalah di Balikpapan nggak ada ustadz poligami. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah begitu ya. Jadi tasabbut penting ini. Dan biasakan ibu. Kan kita sering ya dengar kabar-kabar angin, ya kan? Si fulan katanya begini-begini, si fulanah katanya begitu-begitu. Taib. Nah, seorang mukmin muwahhid yang sudah belajar tauhid jangan sembrono. Jangan kemudian tiba-tiba baru dengar sekali, tidak pernah tasabbut, tidak pernah ngecek kebenaran berita, langsung kemudian dijadikan status atau disebar di grup-grup WhatsApp, di grup Telegram. Tidak boleh, ya, tidak boleh tergesa-gesa, ya, di dalam memutuskan satu urusan terkait dengan muamalah orang lain. Harus tasabbut, ngecek dulu kebenaran beritanya. Ibu, menyesal itu selalu datang kemudian, kan begitu. Menyesal itu selalu datang kemudian. Maka ya sebelum segala sesuatunya disesali, ya lebih baik kita berhati-hati. Ya, kalau kita memang ingin membantu menelusuri, ya maka telusuri dengan baik, begitu ya. Jangan kemudian sekali dengar, kemudian kita langsung menjas, oh si fulan benar, si fulan salah. Tidak boleh. Harus tasabbut dulu, cek dulu ini gimana urusannya, kok bisa jadi kayak gini, kronologisnya bagaimana gitu kan. Karena namanya orang bertanya, namanya orang curhat, kadang pengen pembelaan, kan begitu. Pengen dibela, pengen didukung, dan pengen ya dia dianggap sebagai pihak yang benar, sedangkan yang dia curhatkan tentang orangnya itu yang salah. Nah begitu. Nah, ini kan kalau kemudian sekilas begitu saja tanpa pernah mau mengecek kebenaran beritanya, juntrung asli dari perkara yang sesungguhnya, ini bisa berbahaya. Apalagi terkait dengan kehormatan orang lain. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau kalau memutuskan sesuatu itu tasabbut, ya sangat ta'anni, sangat berhati-hati. Barakallahu fikum. Taib.